Sungguh kebesaran Tuhan melampaui segala sesuatu di alam semesta ini. Kami manusia sangat kecil, ibarat debu di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi debu ini Engkau percayakan untuk menjadi bagian dari hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu disegarkan kembali, ditunjukkan kembali jalan-jalan-Mu untuk jadi bagian dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan menjadi suluk penerang dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan tidak tersesat, kami boleh berjalan memuliakan nama Tuhan. Di doa kami, Tuhan menyertai, melindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan, Ebenezer bukan Ebenezer ya, ada ungkapan Ebenezer. Ebenezer. Artinya ada yang tahu? Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Itu ungkapan yang luar biasa. Bahwa tanda bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan ada dan Tuhan tidak abai. Tuhan menepati janji-janjinya. Tapi terkadang ada manusia yang ini kok Tuhan ingkar janji. Di mana tertulis itu? Nah, Ayatnya 1 Samuel. Oh, boleh baca ya. Baca dulu. 1 Samuel berapa? Oh, coba Pak Eben baca ya. Baca. Suaramu yang jelas. Berdiri dong. Pasal 7 aja. Iya. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14 hingga 19. Di bawah itu berikut orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tahun itu tinggal di Kiriat Yearim berlalu waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel menurut kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka Dia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta dengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkannya seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakar. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai bunyi besar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Gesana. Dia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi
kembali memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Itu bagian yang cerita yang sangat membangkitkan semangat dan banyak yang pesan Tuhan yang terkandung dalam kisah ini. Kita tidak berdiri sendiri. Ada masa di mana bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Hakim-hakim itu bukan raja, tetapi orang yang dipilih Tuhan secara langsung untuk memimpin orang-orang Israel setelah zaman Yosua. Setelah zaman Yosua itu belum ada raja. Setelah Yosua dipanggil Tuhan, tidak ada pengganti yang spesifik ditunjuk oleh Yosua. Kalau waktu Musa tunjuk Yosua penggantinya, tidak ada. Tetapi begitu zaman Yosua, itu dia dipanggil Tuhan, tidak ada secara spesifik. Dia hanya bilang, silahkan orang Israel, kalian mau pilih siapa, tetapi aku beserta keluargaku, aku akan pilih melayani Tuhan. Itu pesan Yosua. Dan kemudian orang Israel hidup tanpa pemimpin manusia yang ditunjuk langsung, tetapi menurut ketaatan mereka kepada Tuhan. Ada kalanya mereka hidup jauh dari Tuhan. Tuhan kirim orang Filistin, orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menindas mereka, kasih pelajaran sama mereka. Sampai mereka kemudian berseru, oh Tuhan, mereka jadi ingat Tuhan. Ketika mereka dihukum sama Tuhan, ditindas oleh bangsa lain, mereka teriak, Tuhan tolong kami. Akhirnya Tuhan bangkitkan hakim, menolong mereka. Oh mereka, banyak hakim yang sudah disiapkan Tuhan. Kalau kita baca di hakim-hakim, mulai dari yang tidak terlalu terkenal, ada yang tahu Ehud, agak jarang terdengar ya. Ehud itu hakim. Tapi kalau Simpson kenal ya? Simpson kenal, ada yang kuat. Nah, itu kenal, ada yang kenal, ada yang terkenal, ada yang kurang terkenal. Ada hakim perempuan, ada yang tahu siapa? Deborah itu perempuan ternyata sudah sangat hebat pada waktu itu. Bahkan ada si laki-laki yang tidak mau terlalu ambil resiko, kalah itu. Jadi jadinya perempuan yang dipilih Tuhan turun tangan langsung. Banyak hakim yang terkenal, ada yang kurang dikenal. Ehud, satu-satunya hakim yang bertangan kidal. Yang tangan kidal juga Tuhan pakai. Kalau di Alkitab kita lihat, ada yang tangan kidal di sini. Yang ngecerengnya kalau pakai kita tangan kidal, atau yang nendang bola paling kuat kaki kirinya, Tuhan bisa pakai. Tetapi kita bukan fokus di sana, tetapi ada masanya ketika pengharapan orang Israel itu hilang, mereka tidak taat kepada Tuhan, Tuhan menghukum mereka, dan kemudian mereka datang berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Terkadang karena mereka tahu Tuhan akan tolong, mereka kepedean, mereka pikir ada tabut perjanjian Tuhan yang kudus, yang gak boleh sembarang orang yang pegang, itu dari zaman Musa sudah diadakan. Itu hanya boleh diangkat oleh para imam, kudus, berharga, dan mereka berpikir bahwa itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Kalau ada tabut ini, mereka pasti menang. Dan memang sebelum-sebelumnya terjadi. Kemudian terjadilah mereka kalah, ditindas. Dan mereka pikir, yuk kita bawa tabut ini, pasti menang. Mereka sudah punya rencana yang kalau orang bilangnya, kalau tabut ini tanda kehadiran Tuhan, kalau kita bawa dalam perang, pasti menang. Wah, dengan pedenya, dengan bangganya mereka bawa. Yuk kita berperang. Orang musuh-musuh mereka, orang Filistin sudah ketakutan. Mereka bawa tabut itu. Daripada kita lari, ya udah kita coba aja. Dihajar mereka sama orang Filistin, kalah. Tabutnya juga diambil sama orang Filistin. Wah, sedih, putus asa, patah semangat. Loh, kok bisa kita kalah? Jadi tabut itu diambil alih oleh orang Filistin.
Walaupun memang orang Filistin yang mengambil itu dihukum oleh Tuhan, tetapi orang Israel lebih dihukum lagi bahwa tanda kehadiran Tuhan bukan hanya sekedar tabut itu, tetapi tanda kehadiran Tuhan bahwa kalian adalah orang-orang pilihan Tuhan yang memuji memuliakan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menjadi pelindung kalian, bukan hanya tabut itu. Jadi kalau kalian hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, simbol apapun yang tentang Tuhan kalian bawa itu tidak ada gunanya. Itu ibarat jadi jimat atau apa segala macam. Tetapi kemudian muncul Samuel dengan segala proses yang ada, akhirnya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka bisa merebut kembali tabut Tuhan itu. Dan singkat cerita kita sudah baca tadi bagaimana Tuhan memimpin orang Israel menang dengan kerendahan hati, dengan berbalik mengikuti jalan Tuhan, mereka menang. Sehingga muncul istilah yang sangat luar biasa, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Luar biasa. Tetapi kita akan baca bagian dalam firman Tuhan di Mazmur pasal 121 yang masih ada hubungannya tentang Tuhan yang melindungi orang Israel. Mazmur pasal 121 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8 ya. Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kita baca secara responsoria bersahutan. Saya membaca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara jemaat membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur jaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Ini satu generasi setelah peristiwa yang tadi. Setelah peristiwa Samuel yang tadi, satu generasi itu Daud setelah itu kan masih dalam satu kesatuan. Ini tentang orang Israel yang hidup di masih perang-perangan itu, kondisinya seperti itu. Tetapi ada janji firman Tuhan. Tuhan adalah penjaga Israel. Kalau tadi itu pengalaman bahwa Tuhan menyertai bukan hanya karena kita membawa atribut Tuhan, bukan. Tuhan buktikan lewat firman Tuhan, bukan hanya membawa atribut Tuhan kita menang, kita orang Israel itu selalu menang, tidak. Tetapi bagaimana penundukan diri orang Israel terhadap Tuhan, itulah yang membuat mereka menang, bukan atribut Tuhan. Sekali lagi, jadi di sini sangat jelas, tabut itu benar, itu ya sesuatu yang kudus, itu dari Tuhan, simbol kehadiran Tuhan. Tetapi barang fana itu bukanlah hal utama yang menunjukkan bahwa Tuhan menyertai mereka. Itu hanyalah simbol. Itu bukan hal utama. Hal utama adalah hubungan pribadi orang Israel, bangsa Israel dengan penciptanya, dengan penolongnya yang benar. Itu yang terutama. Jadi walaupun kita bawa atribut Tuhan, orang Israel bawa atribut Tuhan, mereka kalah. Karena itu bukan hal utama. Sudah benar tidak hubungan orang Israel dengan Tuhan. Kalau hubungannya baik-baik saja, hubungannya luar biasa, Tuhan pasti menyertai. Ebenezer. Nah, di pembacaan kita yang ini adalah gambaran serupa dan merupakan suatu penegasan. Ketika orang Israel banyak sekali hal-hal yang mereka hadapi. Peperangan, perang bukan hanya dengan orang luar, dengan bangsa-bangsa Filistin, Amori, orang Het dan lain-lain yang ada di sana. Tetapi juga kadang mereka berperang dengan
saudara-saudara sendiri. Ada kesukuan-kesukuan begitu juga kadang bangkit. Suku ini dari Benyamin kadang. Kami kayaknya yang lebih utama karena kami keturunan Benyamin, orang yang sangat dikasihi Yakub. Yang udah bilang enggak, kami itu dapat berkat jadi pemimpin. Ruben bilang kami yang paling senior. Terkadang ada yang seperti itu, tantangan orang Israel bukan hanya dari luar saja tetapi dari dalam. Kemudian ayat ini muncul bahwa apapun yang terjadi Tuhan menyertai. Ibaratkan permasalahan yang mereka hadapi itu baik dari luar maupun dari dalam itu seperti gunung. Daerah Israel memang daerah perbukitan, banyak gunung, banyak lembahnya, nggak rata. Sehingga pemazmur menggambarkan bahwa permasalahan ini seperti ibaratnya gunung-gunung tinggi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Wah, banyak sekali permasalahan. Mau ke sini ada gunung, mau ke sini ada gunung. Rencana ini ada halangan, rencana itu ada halangan. Nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa. Dari mana saya bisa dapat pertolongan? Kemudian dia menyampaikan, pertolonganku adalah dari Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Itu paus dulu sejenak, di situ baru direnungkan. Ternyata permasalahan itu ada di sekitar. Ada gunung permasalahan, ada gunung pergumulan, ada gunung kesedihan, ada gunung kesusahan. Banyak sekali. Dari mana saya minta tolong? Biasanya zaman dulu itu orang kalau mau minta tolong, bangsa sedang berperang, biasanya kan minta tolong nih pada tetangga sebelah. Ya kalau dekat mereka datang aja, atau kalau tanahnya rata, datar, tidak bergunung-gunung, mereka pertolongan itu cepat datangnya. Dulu kan belum ada pesawat, dulu belum ada helikopter, belum ada internet. Artinya kalau kita mau minta tolong, kita harus utus-utusan dari sini. Kamu minta tolong kepada negeri sebelah tetangga kita supaya bantu kita. Untuk orang yang pergi ini dia harus melewati perbukitan, pegunungan, sehingga perlu waktu yang lama. Begitu juga dia balik, begitu juga pertolongan itu datang. Kalau banyak gunung-gunung, lembah-lembah, akan sangat lama. Bisa-bisa mereka sudah kalah duluan, baru pertolongannya itu nyampe, baru pertolongan itu datang. Sehingga gambaran tentang gunung-gunung ini merupakan gambaran yang jelas, di mana kita tidak bisa mengharapkan tetangga yang lain untuk menolong kita. Ketika kita diserang oleh musuh, ketika kita menghadapi masalah, meminta tolong ke siapa? Banyak sekali halangan. Kalaupun kita minta tolong, lama kawan itu baru bisa nyampe ke kita. Bisa-bisa kita udah kalah duluan. Itu yang disampaikan oleh pemazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Susah lama. Tapi satu hal yang dia bilang, yang dia yakini, yang dia imani, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebuah proklamasi yang luar biasa. Sekalipun gunung yang tinggi menghalangi datangnya bantuan, tetapi Tuhanku yang adalah penolongku, Dia pencipta langit dan bumi, termasuk gunung-gunung itu. Kalau Dia pencipta gunung-gunung itu, tidak ada ceritanya gunung itu akan menghalangi pertolonganku. Tuhan pasti bisa menolong, karena gunung-gunung itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan jauh lebih besar dari ciptaannya. Suatu deklarasi, proklamasi yang luar biasa, proklamasi iman. Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya ketika kita ditimpa masalah, orang Israel ditimpa masalah, meyakini bahwa Tuhan pasti bisa menolong dan Tuhan kasih kuat mereka. Tuhan beri kekuatan sehingga kakinya nggak goyah. Ada orang yang kalau lagi menunggu pertolongan, apalagi deadline sudah mepet, biasanya kakinya goyah. Goyah artinya agak gemeteran, agak cemas, agak ragu kalau pertolongannya tidak datang. Itu gambaran yang ketika orang menunggu bantuan dari luar. Berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Harap-harap cemas. Kalau kita minta tolong, disetujui nggak ya? Dia mau tolong nggak ya? Pinjam dulu 100, dikasih pinjam nggak ya kan? Kalau udah butuh banget kan, harap-harap cemas, dikasih nggak ya? Dalam harap-harap cemas itu biasanya, aduh, itu kan waktunya. Tapi janji firman Tuhan,
tidak membiarkan kakinya goyah. Siapa ya kaki yang tidak dibiarkan kakinya goyah? Orang yang minta tolong kepada Tuhan. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, jadi nggak perlu gemetar, nggak perlu khawatir orang yang menunggu bantuannya. Orang Israel nggak perlu gemetar. Pernyataan yang luar biasa. Nggak ada alasan untuk takut, nggak ada alasan untuk ragu ketika kita menunggu pertolongan daripada Tuhan, karena Dia pencipta langit dan bumi. Belum cukup di situ, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Nggak ketiduran. Kalau zaman dulu kota itu ada bentengnya, di bagian benteng-benteng tertentu itu ada menara-menara. Menara-menara itu ditempati oleh penjaga, mereka menjaga di sana shift-shiftan gantian untuk melihat kalau ada musuh datang dari sana, kan bisa dikasih tahu, ada musuh datang, ada musuh menyerang. Oh, ayo kita persiapan, kotanya langsung persiapan. Ganti-gantian. Nah, ada kalanya penjaga-penjaga ini ketiduran. Penjaganya udah dekat, baru kelihatan, ada musuh datang, sudah dekat, nggak sempat lagi persiapan. Itu terjadi zaman dulu, belum ada internet, belum ada WA kan. Kalau ada WA kan biar dia bisa, bro, musuh datang, masih jauh udah ketahuan kan, dia WA. Nggak cukup WA, dia nggak percaya mungkin bosnya, nggak percaya, dia langsung VC kan, video call. Ini lihat udah pada mau datang musuh ini, bisa. Tapi kan dulu belum ada, paling dibunyikan trompet, sangkakala ada musuh, ada tanda musuh datang. Masalahnya penjaga ini juga manusia. Udah capek mungkin dia online seharian, maksudnya cerita-cerita dengan temannya, main kartu, ngantuk lagi ya kan, mungkin belum ada kopi waktu itu, tertidur, sudah dekat, sudah diserang, baru dia terbangun dan terlambat, kota sudah kalah, kota sudah hancur. Itu yang biasa terjadi di zaman dulu, sehingga muncul ayat ini, jika Tuhan penjagamu, Tuhan itu tidak pernah tidak tertidur penjaga Israel. Kemudian dijelaskan di ayat selanjutnya, matahari siang tidak akan menyakitimu dan bulan di waktu malam tidak akan menyakitimu. Artinya Tuhan pencipta alam semesta tadi, pencipta bumi, langit dan bumi, pencipta matahari, pencipta bulan dan bintang-bintang, tidak pernah tertidur. Dengan demikian mau meyakinkan tidak ada alasan untuk kita khawatir. Tidak ada alasan untuk kita goyah, karena Tuhan menjaga kita itu bukan seperti manusia yang gampang tertidur, bukan seperti manusia yang gampang disuap, bukan seperti manusia yang gampang ditipu. Tuhan itu Tuhan yang kekal. Tuhan itu Allah yang sempurna. Kalau Dia menjaga kita, apa alasan kita untuk takut? Nah, terkadang seperti orang Israel tadi, ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam. Musuh dari luar itu bangsa Filistin, musuh dari dalam itu keinginan-keinginan mereka secara kelompok. Bahkan dalam keluarga Daud juga ada pengkhianat-pengkhianat dari dalam sendiri, itu yang paling susah bagi dia. Bahkan keluarganya sendiri mengkhianati dia. Begitu juga dengan orang percaya saat ini. Musuh kita bukan hanya musuh dari luar yang mencoba memanggil kita, mengganggu kita, menyelewengkan gaya hidup kita supaya ikut seperti mereka, tetapi ada juga musuh-musuh dari dalam. Keinginan-keinginan yang tidak benar, benih-benih dosa, keinginan untuk bersaing yang tidak sehat, kadang muncul itu dalam hati. Nah, siapa yang akan menjaga kita? Yang di firman Tuhan yang indah, kalau kita menyerahkan penjagaan hidup kita itu kepada Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa, tidak ada alasan bagi kita untuk kalah dalam menghadapi perjuangan hidup. Tetapi dalam penjagaan Tuhan bukan berarti kita berleha-leha. Ada perjuangan yang harus dilakukan. Ketika orang Israel, ketika Samuel berkata Ebenezer sampai di sini Tuhan menyertai, itu tidak dengan mudah saja, tetapi mereka masih harus tetap memperjuangkan, tentu saja sesuai dengan jalannya Tuhan. Tetap ada usaha. Kadang posisi kita berada di mana kita harus berjuang untuk
mempertahankan iman dan percaya kita, untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita. Kita harus berjuang. Mahasiswa yang baru datang juga punya perjuangannya sendiri. Proses kan meninggalkan ayah dan ibu, meninggalkan orang tua, ke Jakarta. Jakarta tuh kayaknya keren nih, lihat Monas, lihat Ragunan, jangan Ragunan dulu lah, lihat Monas, Ancol, Taman Mini, luar biasa lihat status orang, luar biasa keren-keren, iya keren. Karena kalau nggak keren nggak mungkin buat di status. Jadi yang keren-keren agak disembunyikan. Artinya ada perjuangan untuk pindah dari tempat tinggalmu, dari rumahmu, dari orang tuamu, dari keluargamu, dari manapun lingkunganmu, untuk datang ke sini itu suatu perjuangan. Tetapi jangan dikira yang mahasiswa di dalam sini juga tidak berjuang. Mereka punya perjuangan sendiri. Berjuang bagaimana menyesuaikan diri ke tempat pelayanan yang baru, itu juga perjuangan. Bagaimana ketika dulu semester 1 dan semester 2 masih subsidi uang makannya, di semester 3 dan seterusnya sudah harus bayar uang makan sendiri, itu perjuangan. Masing-masing kita punya perjuangan. Hamba-hamba Tuhan juga punya perjuangan. Bagaimana melindungi, bagaimana memotivasi, menguatkan jemaatnya supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan, dengan teknologi yang semakin canggih, itu perjuangan hamba-hamba Tuhan. Perjuangan dosen-dosen, perjuangan guru-guru juga beda lagi. Bagaimana membekali mahasiswa, bagaimana membekali murid yang kadang kalau dalam hal gadget muridnya lebih pintar daripada gurunya, itu perjuangan juga. Dari mana datang pertolongan kalau tidak mengandalkan diri? Kalau mengandalkan diri sendiri sepertinya nggak mungkin. Tetapi akan ada, percaya, ketika kita mengalami semua ini, perjuangan kita masing-masing, akan ada satu titik. Ini mungkin deklarasi iman kita. Akan ada satu titik yang menjadi patokan iman kita sehingga kita bertahan. Bisa kita katakan dalam diri kita sendiri. Akan ada satu titik di mana saya berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai. Sampai di sini itu present tense, artinya berkelanjutan. Sampai di sini Tuhan menyertai. Bukan sampai di sini stop, enggak, itu bukan di masa lalu, tetapi suatu dimensi waktu yang terus menerus. Sampai di sini Tuhan menyertai. Artinya sekarang bisa kita berkata sampai di sini Tuhan menyertai. 10 tahun ke depan juga kita bisa berkata sampai di sini Tuhan menyertai. Ketika deklarasi iman itu muncul, tidak ada alasan lagi kita untuk kalah dengan perjuangan kita. Apapun satu keyakinan, Tuhan pasti menyertai. Tuhan nggak pernah tidur kok. Tuhan nggak pernah gagal kok. Mungkin kita yang masih kurang berharap. Mungkin kita yang masih belum lurus searah dengan jalannya Tuhan. Mungkin itu. Tapi jika kita mau benar-benar di hadapan Tuhan, kadang Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, gunung-gunung masalah kita sendiri. Tuhan izinkan untuk membuat kita kuat, bukan untuk membuat kita lemah. Kalau kita hadapi masalah, satu keyakinan, ini menguatkan kita, menguatkan iman kita, menguatkan fisik kita, menguatkan doa kita. Sehingga ada satu titik, sekarang atau esok, kita berkata, sampai di sini Tuhan tetap menyertai kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita kembali menyatukan, mengimani Tuhan. Seberat apapun pencobaan gunung masalah saat ini, saya punya satu keyakinan. Tuhan menyertai, Tuhan penjagaku yang tidak pernah tertidur, Tuhan penjagaku yang ada baik siang maupun malam, Tuhan yang adalah penolongku baik saya masuk maupun keluar dari manapun. Tuhan menyertai saya. Akan ada satu titik saya lepas dari setiap pergumulan permasalahan, dipersiapkan untuk pergumulan perjuangan selanjutnya, dan kita tetap berkata terus menerus setiap kita sampai di sini Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman, kembali menguatkan, menyegarkan kita. Sampai di sini Tuhan menyertai kami. Sampai dimanapun ketika firman-Mu bersama-sama dengan kami, berkat-Mu, pemeliharaan tetap bersama kami. Apapun yang menjadi rencana, impian, cita-cita ke depan kami ya Tuhan, kami taruhkan kepada-Mu. Visi-visi besar
STI KSM Santosa Asi, di mana kami menjadi bagian di dalamnya ya Tuhan. Kami punya satu keyakinan, sekalipun banyak gunung-gunung masalah yang kami hadapi, kami punya satu keyakinan. Ada saatnya kami berkata, terima kasih Tuhan, sampai di sini Tuhan tetap menyertai. Ketika Tuhan memberikan visi dan misi untuk kami hidupi, keyakinan kami, Tuhan pasti memberi kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menghidupkan iman kami, sehingga kami boleh tetap berjalan di jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kami buat pembenaran Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya kita dengar, tapi kita juga melakukannya dalam hidup kita. Semua jemaat